Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Tema materi kita kali ini, tugas perutusan sebagai murid Yesus. Catatan awal. Seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai atau dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut gagal, dan sebagainya. Dari pihak yang mengutus, dalam menetapkan utusan, tentu saja sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena sudah mengenal pribadi dan kemampuan orang yang diutusnya, sehingga orang yang mengutusnya menaruh kepercayaan yang besar terhadap orang yang diutusnya. Dari pihak orang yang diutusnya, ia mau menerima tugasnya karena ia memiliki keyakinan bahwa orang yang mengutusnya akan selalu membantu, mendampingi, dan menjamin dirinya ketika dia melaksanakan tugas tersebut. Memahami tugas perutusan murid Yesus berdasarkan kitab suci. Pertama, perintah memberitakan Injil. Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kedua, Yesus mengutus 70 murid. Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Yesus menghendaki agar kabar gembira keselamatan yang dibawanya dapat diketahui oleh semua orang. Meskipun ia dapat melakukan sendiri, Yesus tidak mau bekerja sendirian dalam mewartakan kerajaan Allah, karena pewartaan kerajaan Allah menjadi tanggung jawab bersama. Maka ia mengutus para muridnya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sabda Yesus ini berarti bahwa sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya, yakni semua orang yang mengikuti Yesus, termasuk kita. Para rasul sebagai murid-murid Yesus melaksanakan dengan tekun tugas perutusan dari Yesus itu. Di mana-mana mereka mewartakan datangnya kerajaan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Berkat penyertaan Roh Kudus, pewartaan mereka diterima dengan hati terbuka oleh mereka yang mendengarkan. Dan Paulus melaksanakan tugas ini dengan penuh semangat. Keyakinannya diungkapkan dengan tegas, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Jika dikatakan bahwa datangnya kerajaan Allah berarti pengakhiran kemiskinan dan penghapusan kemalangan, hal itu merupakan suatu perjuangan tanpa henti dan dimanapun oleh seluruh murid Yesus. Siapapun yang mengikuti Yesus dipanggil untuk menghadirkan keselamatan di mana mereka tinggal dan di tempat mereka bekerja, karena masing-masing dibekali dengan karunia-karunia untuk menjadi saksi dan sarana keselamatan. Seperti dikatakan Paulus, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tugas perutusan yang kita terima dari Yesus mengandung risiko besar. Akan banyak tantangan dan hambatan baik dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Apa makna tugas perutusan murid Yesus? Kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus berarti
Pertama-tama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah Bapaknya, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Betapapun kecilnya peran kita melaksanakannya sesuai dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan, yaitu sesuai dengan talenta yang kita miliki. Ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai kita tidak perlu takut. Dan justru disitulah akan kita ketahui seberapa besar nilai dan kualitas diri kita. Berkat sakramen baptis, kita diangkat sebagai murid-murid Yesus dan diangkat sebagai anak-anak Allah. Dan berkat sakramen penguatan, kita dikaruniai Roh Kudus, daya kehidupan ilahi untuk menjadi saksi-saksi Kristus, yaitu mewartakan Injil, kabar baik keselamatan kepada semua orang dimanapun kita berada. Itulah tugas kita. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.